dibersihkan aja. Ya, mau dibersihkan aja. Korban seperti itu sehingga terkapar. Setelah terjatuh dan terkapar, barulah si korban ini menyampaikan kepada salah satu warga bahwa dia habis berkelahi dengan si korban dan korban masih terkapar di kebun. Seperti itu, teman-teman. Pelaku saya lihat dia ada luka di kepala sebelah kiri. Kemudian terhadap korban sendiri kita lihat bahwa ada luka tebasan terobek di bagian leher dan ada di kepala juga. Ini itu. Korban dan pelaku memang tetanggaan atau punya hubungan keluarga? Ya, berdasarkan keterangan lainnya tadi bahwa antara korban dengan pelaku ini masih istrinya masih saudara angkat dan mereka masih tinggal sekitar 10 meter dari rumahnya, hanya satu rumah ya yang mengantari rumah mereka berdua. Seperti itu. Itu proses penangkapan pelaku sendiri apa menyerahkan diri atau? Ya, terkait dengan pelaku dia menghubungi teman-teman, ada salah satu anggota di Polsek Tinjabarong. Setelah itu ya kita amankan, kita bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut, penyidikan lebih lanjut, teman-teman. Saat ini teman-teman ini sudah melakukan pemeriksaan saksi dan kita sudah koordinasi dengan pihak Puskesmas Borong untuk terkait dengan luka-luka apa yang didapati waktu pada saat korban dilarikan ke Puskesmas tersebut. Setelah itu mungkin melakukan rangkaian kegiatan-kegiatan penyidikan lainnya, kemudian untuk mengirim berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Untuk pasal yang diajakkan sendiri? Untuk sementara kita konstruksikan di pasal 351 ayat 3-nya. Nanti sambil berkembang apakah juga kita pasang pasal 338 pembunuhan atau seperti apa, itu nanti tergantung pada pengembangan penyidikan nanti. Ya, ancaman hukuman berapa tahun? Ancaman hukuman 7-15 tahun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.